Sorry. Oke. Oke, aku boleh nanya nggak? Jadi kan total tadi ada jadi penambahan jadi sekitar 34.000 ya? Menara ya? Tes sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, Bu Kristinya lagi nge-lag. Tes. Sebentar teman-teman, sebentar. Tunggu dulu. Sorry ya, saya coba undang lagi. Tadi Bu Kristinya hilang. Saya invite lagi sebentar. Nanti kita lihat technical di ujung. Halo. Sorry. Nah, ini pertanda. Wi-Fi aku. Jadi sekarang aku pakai seluler. Dan ini pertanda kalau Mitratel ke depan banyak pekerjaan nih. Karena ternyata infrastruktur kita nih masih agak sedikit sering nge-lag gini. Lumayan. Oke. Sorry. Tadi apa tuh kok Michael pertanyaan? Tadi aku sampai di jumlah total tenan penambahan kan tahun ini berarti 30%. Iya. Ini total menara, sorry. Ya. Total menara dan proyeksi penumbuhan EV EBITDA itu di angka 13%, which is itu hampir Nah, EBITDA-nya betul. EBITDA, dan itu akan terreflect di tahun 2023, terasanya di 2023. Sebetulnya di tahun ini udah 13%. Malah tadi kita revisi jadi 15% tahun ini growth EBITDA-nya. Tahun depan sampai 2025 rata-ratanya 13%-an. Oke, good. Nah, jadi kan tadi tuh kakak bilang menara kebanyakan nanti itu di luar Pulau Jawa ekspansinya. Iya. Nah, kendala untuk ekspansi ke luar Jawa itu seperti apa sih, Kak? Nah, terus karena kan kita tahu ini pasti ada masalah logistik nih, pasti ada masalah transportasi nih, karena kita negara kepulauan nih, gitu. Oke. Buat kita, sebetulnya kita ini udah jagonya di luar Jawa. Karena dari dulu Telkomsel itu kan yang selalu jadi pionir ya, yang ekspansi ke area-area baru itu selalu Telkomsel. Dan setiap kali mereka ekspansi, yang mereka pakai untuk penyedia infrastrukturnya itu pasti Mitratel. Karena kan pertama kita bagian dari Telkom, jadi support dari pemerintah daerah, dari local communities itu juga baik sekali. Dan ini sesuatu yang mungkin tidak bisa direplikate juga oleh menara-menara lain gitu. Nah, buat kita sih selama ini nggak pernah ada masalah. Malah 1.200 dari menara yang kita miliki itu ada di lokasi yang ruler banget, daerah 3T gitu, yang terluar, terjauh, dan tertinggal. Nah, itu 3T. Listrik aja belum ada. Listrik aja belum ada. Nah, kita juga udah berinovasi dengan menggunakan solar panel. Nah, ini juga mungkin unik juga untuk Mitratel nih, karena menara-menara yang lain pasti nggak punya. Mereka nggak punya capability itu. Buat kita jadinya secara logistik tidak ada masalah. Karena kantor kita tersebar di, sekarang ada berapa provinsi ya? Kayaknya 30 banyak nih. Berapa kali? Atau jangan-jangan udah 40 kali? Ya, oke. Kurang lebih. Semua ada kantor cabangnya, kita masif sekali. Teman-teman kita di area juga banyak. Jadi untuk kita sih no problem. Mau roll out di mana aja, mau bikin menara di mana aja kita bisa. Dan berapa persen, Kak, kalau porsi antara Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa? Karena sekarang ini menara kita yang di Jawa 48% atau 12.000. Di luar Jawa itu ada 16.700 atau 58%-nya. Gitu. Nanti yang akan kita akuisisi 6.000 itu 50-50. 50% di Jawa, 50% di luar Jawa. Gitu. Oke, menarik banget. Dan kalau aku boleh tahu nih, Kak, karena aku yakin teman-teman itu pasti taunya gini, karena rata-rata ya ekonomi yang berputar di Indonesia itu terpusatnya di Jawa, terutama di Jakarta. Ya. Nah, ternyata enggak kalau internet ya. Enggak. Jadi buat teman-teman ketahui, jadi ini sistemnya tuh bukan main, istilahnya ini bukan quality, tapi kita bicara quantity yang menyebar, karena kita negara kepulauan yang tersebar di seluruh negara, tersebar di ribuan pulau, dan that's why untuk mengkonekkan itu, kita perlu yang namanya layanan internet. Dan infrastruktur itu penting. Jadi aku mau sedikit cerita nih, Kak. Ini sedikit cerita aja. Aku ini kan punya usaha rental mobil, Kak. Jadi sekitar 8 tahun lalu, itu Telkomsel, aku tuh menang tender Telkomsel. Dan itu selalu soal menara. Jadi ekspansi menara sekitar 8-9 tahun lalu tuh masif.
Nah, itu kontrak aku sama mereka tinggi banget. Nah, sekarang tuh beda, Kak. Kontraknya ke fiber optik. Jadi aku jelasin tuh, kayak kalau fiber itu kan teman-teman tahu nggak sih fiber itu apa? Jadi fiber itu kayak serat-serat yang gini loh, kayak Kaca, ya. kayak serat kabel. kaca, yes. Kayak serat kaca atau anyaman jerami gitu. Jadi dia kayak begini-begini. Jadi listrik yang diantarkan itu jauh, penyampaiannya tuh untuk terputus itu kemungkinannya tuh kecil banget gitu. Jadi kalau ya, kayak serat karbon gitu. Jadi pokoknya yang namanya serat dia berbentuk seperti fiber, itu kemungkinan dia untuk terjadi malfungsi itu jauh lebih kecil. Nah, that's why fiber optik itu ya salah satu teknologi yang sebenarnya Indonesia itu kalau dikatakan telat, ya telat dibanding dengan negara-negara lain gitu. Makanya ruang pertumbuhan ke depan memang masih besar dan itu takes time. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan nih, Kak. Jadi, ini agak sensitif nih pertanyaannya nih. Jadi, positioning Mitratel dengan para pesaing. Jadi, buat teman-teman jadi komparisasi aja nih. Karena kalau kita kan pasti, apalagi yang namanya bisnis kayak begini, dengan capex yang tinggi, pakai EV/EBITDA, itu pasti rata-rata ngitungnya pakai relative valuation kan. Kita perlu tahu nih, kalau mau compare tuh, nah, apa sih positioning secara fundamental tuh, apa gitu? Apa sih positioning yang berbeda gitu dibanding dengan yang lain? Oke. Nanti setelah pengumuman akuisisi yang 6.000, kita itu jadi perusahaan menara terbesar di Asia Tenggara, Mitratel. Kemudian kalau misalnya dari segi pertumbuhan nih, ngobrolin pertumbuhan pendapatan deh dari historical ya. Kalau pertumbuhan pendapatan kan historical. Dari 2017 ke 2021, kita itu bertumbuh hampir 14%. Kompetitor ada di angka di mana? Ada di angka 11 sampai 12 sampai 13% lah gitu. Jadi itu kita lebih tinggi. Pertumbuhan EBITDA selama 5 tahun terakhir kita ada di angka 28,8%. Kompetitor ada di mana? Ada di 11,6 sampai 13%. Kemudian kalau dibilangin net income, pertumbuhannya di mana? 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan net income-nya Mitratel itu ada di angka 36%. Kalau pertumbuhan 5 tahun rata-rata growth rate dibandingin sama tetangga ada di angka minus, malah yang satu ya. Biasanya minus yang satu pertumbuhan net income-nya. Yang satu bertumbuh 13%. Terus dari segi menara sudah pasti kita paling masif karena kita akuisisinya besar sekali. 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan menara kita ada di angka 28%, sementara kompetitor kita ada di angka 11% sampai 16%. Kemudian dari sisi tenan kita bertumbuh 34%. 5 tahun terakhir rata-ratanya kompetitor ada di angka berapa? Di angka 14% sampai 20%-an aja. Jadi kita tuh growth rate-nya hampir 1,5 sampai 2 kali lipat. Yes. Nah, ini menariknya gini, Kak. Karena earning yang bertumbuh growth-nya, kemudian EV/EBITDA yang bertumbuh growth-nya. Itu angkanya mirip dengan pertumbuhan towernya. Jadi, bolehkah aku simpulkan kalau untuk perusahaan ini, infrastruktur ya, hitung masuknya ya, semakin besar dia punya menara, aset, itu semakin besarlah earningnya. Apakah? Iya. Itu sejalan, soalnya pertumbuhan 30%, 29% itu sejalan dengan pertumbuhan tenannya. Gitu. Betul, Kak Michael. Jadi buat teman-teman ketahui tadi ya, kesimpulannya. Selama 5 tahun, pertumbuhan Mitratel itu sebesar 30%. Growth, earning, kemudian EV/EBITDA. Dan itu juga sejalan dengan tenannya yang bertumbuh sekitar 30%. Dan di tahun ini akan juga bertumbuh 30%. Jadi teman-teman bisa kalkulasi deh ke depan. Itu tahun ini doang loh. Sementara yang tadi kan 5 tahun rata-rata kan ya? Iya, betul. Nah, itu 5 tahun rata-rata. Jadi bolehkah aku katakan ekspansi yang di tahun 2022 itu paling masif selama 5 tahun ke belakang? Iya, betul Pak Michael. Nah, itu karena sebetulnya paling masif 3 tahun ke belakang malahan. Nggak sampai 5 tahun. Oke. Jadi dengan akuisisi masif 3 tahun, growth rate kita 5 tahun itu udah masif banget gitu. Dan kalau boleh dibilang sih ini adalah akuisisi atau corporate action tower yang paling besar dan terakhir. Karena udah nggak ada lagi yang punya segede gini. Gitu. Selain tower operator ya. Oke. Bener nggak sih Kak, kalau aku tuh dengar gosip katanya tower itu nggak boleh didiriin lagi karena ada aturan pemerintah kayak Omnibus Law segala macam, tower itu nggak boleh didiriin lagi, itu bener nggak sih?
Di area-area perkotaan sudah tidak boleh lagi tower makro yang tingginya 40 sampai 50 meteran. Kenapa? Oke. Karena kan udah huniannya udah dempet-dempetan banget nih ya. Jadi kan kekhawatirannya pemerintah pasti kalau misalnya menara ini rubuh atau apa kan daerah yang terpengaruh akan banyak. Jadi menara-menara besar ini boleh tapi di luar Jawa. Di Jawa ini menaranya apa? Menaranya monopol. Sebetulnya dari segi operasional karena di daerah-daerah urban itu kan udah banyak gedung-gedung tinggi. Jadi pakai menara yang 60 meter juga sebenarnya nggak ngefek karena ketutupan gedung gitu. Nah, makanya sekarang menaranya itu monopol. Monopol itu 78 meter, tapi di atas gedung. Gitu. Jadi kita udah nggak perlu bikin yang gede-gede. Jadi untuk teman-teman ketahui, jadi izin itu nggak mengganggu kita ya, gitu ya. Nah, justru itu kebanyakan aturannya di Pulau Jawa dan ekspansi dari Mitratel itu di luar Pulau Jawa. Nah, untuk teman-teman ketahui juga nih, jadi tower itu kalau di perkotaan itu taruhnya di gedung, tapi kalau di luar itu diriin menara, karena nggak ada gedung gitu loh. Karena nggak ada gedung, betul. Karena nggak ada gedung, jadi harus diriin menara gitu. Nah, nanti mungkin kalau pakai 5G malahan sebetulnya akan lebih duluan pasti di area urban, di area perkotaan gitu ya, Ko Michael. Dan mereka akan butuh lebih banyak menara karena biasanya kalau yang spektrumnya tinggi kayak 5G itu mereka lebih dekat-dekat tuh menaranya. Bisa misalnya kalau pakai 4G menaranya bisa jaraknya 3 sampai 5 km. Tapi kalau nanti pakai 5G mungkin jarak menaranya hanya 1 sampai 2 km. Makanya monopol atau menara-menara yang di atas gedung ini memang lebih suitable. Nah, ini juga sesuatu yang kita juga ekspansif lumayan. Jadi ada dua sebenarnya di luar Jawa itu adalah ekspansi dari jaringan di Pulau Jawa itu adalah pemadatan atau densifikasi menara gitu. Karena satu area kan yang makin lebih banyak tuh kalau di kota kan populasinya padat. Nah, jadi menaranya itu harus lebih banyak untuk nambahin kapasitas dan juga memperkuat sinyal gitu. Oke. Itu tadi apa istilahnya monopol ya? Monopol, betul. Jadi itu yang 7 sampai 8 meter. Yang kalau di atas gedung kan kayak kok ramai banget. Nah, itu menara telekomunikasi biasanya. Oke, menarik sekali. Oke, dan ini kebetulan ini kan udah mau hampir 1 jam. Ini aku barusan di-notif sama Iya, makanya aku masih mau lanjut nih sebenarnya nih. Ntar aku lanjut di story Instagram deh. Boleh. Nah, aku mau sedikit rangkum nih Kak. Jadi tadi menariknya itu pertumbuhan growth daripada pesaing justru berada di angka 11 sampai 15. 11 sampai 13, 14, 15. Sementara di Mitratel sendiri itu berada di angka 25 ke atas sampai 30. Itu which is 1,5 hampir 3 kali lipatnya. 1,5 hampir 2 kali lipat. Dan rencana dana IPO yang akan digunakan itu untuk mengakuisisi menara. Semakin banyak menara, semakin rendah capex nggak akan meningkat, justru earning bakal semakin naik. Dan fiberisasi itu antara menara dan ke menara, bukan kayak IndiHome yang bukan ke rumah-rumah, bukan. Jadi jelas biayanya jauh lebih rendah daripada yang ke rumah-rumah dong Kak. Pastinya karena kan perlu lebih panjang ya kalau ke urban area dari yang outer ring itu. Dan ini fakta yang benar-benar menarik tuh bahwa ternyata 80-95% penggunaan internet itu mobile, bukan wifi justru. Nah, ini kebetulan aku kan di depan ini. Di depan aku punya senjata nih. Waduh. Jadi ini kan Daya Mitra Telekomunikasi IPO di tanggal 22 November. Sayangnya awal-awal IPO itu ada seller dari foreign. Nah, uniknya foreign di belakangan semenjak tahun 2022 Mei itu mulai melakukan akumulasi. Nah, foreign flow itu teman-teman bisa lihat yang ini, yang hijau ini di bawah. Oke. Dan ada satu hal yang unik, ini aku close dulu. Dan satu hal yang unik dari Mitratel secara teknikal itu ini. Jadi ada satu candle yang punya volume besar, 17 Juni 2022. Ini teman-teman lihat ya, 17 Juni 2022. If I look di 17 Juni 2022, itu siapa sih yang ngeciptain volume itu, siapa yang beli, siapa yang jual gitu istilahnya. Nah, saya masuk nih ke 17 Juni.
2022. Nah, itu akum yang dilakukan oleh BK. BK itu JP Morgan, untuk teman-teman ketahui. Jadi, kayak istilahnya kayak, kalau aku perhatiin ya secara teknikal atau bandarmologi lah, kata-kata orang, kalau dilihat dengan sellernya itu kayak ada yang tukar barang gitu. Kayak ada yang dikasih sahamnya dalam jumlah gede, dan itu nggak crossing di nego, tapi crossingnya di regular. Makanya terciptalah volume-volume kenceng begini. Uniknya biasanya kalau ada transaksi gede gini tuh di nego, tapi ini enggak. Dan itu di market, average 715. Saat ini berapa sih? 725. Nah, satu lagi yang aku mau kasih lihat adalah, biasanya salah satu senjataku ngelihat saham yang sideways, ada yang ngumpulin nggak nih waktu sideways? Adalah aku gunakan yang namanya FAQ. FAQ itu Frequency Analyzer. Nah, di sini, di Stockbit nih, aku coba masukin indikator Frequency Analyzer, di sini kalian cek. Jadi di momen, klik, di momen ketika mitra tel atau daya mitra telekomunikasi ini sideways, yaitu rentang antara let's say 680 sampai 740, itu ada yang akum. Di bawah ini kelihatan. Kalau dari volume biasa-biasa aja. Tapi kalau dari frequency analyzer itu ada yang akum. Nah, targetnya kemana sih? Nah, jadi kalau aku bicara secara teknikal, resist itu di 750. Dan pergerakannya menariknya kenapa? Karena dia semakin higher high. Dan ini udah mendekati penghujung, dan ini ada yang akum. Dan ini aku sih nggak enak ya kalau ngebahas saham yang lainnya, tapi banyak banget pola-pola saham seperti ini, di mana dia sideways dan posisinya itu, ini tuh semakin yang namanya, teks, ini tuh semakin yang namanya higher low. Kalau secara teknikal namanya higher low. Di sini juga higher low. Jadi selama dia masih higher low dengan pergerakan akum yang masif, tapi nggak kelihatan di volume, kelihatannya di frequency analyzer. Dan ini namanya pola ascending triangle. Dengan syarat ya, dengan syarat penembusan di angka 750. Targetnya ke ya terdekat kalau untuk saat ini sih 8,5 gitu. Jadi ini sekian viewku terhadap Tratel gitu. Jadi ini gimana nih Kak? Aku ucapin thank you nih untuk kesempatannya Bu Kristi. Thank you banget Kak Michael for the chance juga buat nyapa sama teman-teman yang followernya Koko juga nih. Ini pasti aku save biar teman-teman ada yang bisa summary. Jadi tuh kebanyakan nih Kak ya, kalau aku perhatiin ya, retail itu kebanyakan tuh kurang komunikasi. Mereka kalau mau cari tahu tentang bisnis suatu perusahaan, mau cari tahu tentang suatu perusahaan, mereka baca laporan keuangan itu jelimet gitu. Nah, dengan adanya kayak gini, mungkin kayak corporate secretary, kemudian ada public relations seperti ini, itu mereka bisa nangkepnya jauh lebih gampang daripada harus baca laporan keuangan. Teman-teman setuju nggak? Ini aku open nih komennya nih. Nah, tadi itu terlalu rame banget, gila. Jadi aku ucapin thank you banget udah. Gimana nih komunikasi Bu Kristi ke kita nyampe very well gak gitu? Ntar kalian komen ya di bawah ya. Ini pasti aku save gitu. Thank you banget. Jadi penjelasannya very clear. Aku juga yang dari tadi nggak ngerti, yang nggak terlalu paham bisnis ini jadi jauh lebih ngerti sih Kak. Thank you banget. Thank you banget. Mungkin kalau misalnya pengen lihat materi-materi kita juga ada update quarterly. Jadi nggak usah nunggu laporan keuangan, nggak usah nunggu annual report gitu ya. Di website kita ada yang tabnya Investor Relation. Itu di bawahnya ada tuh informasi-informasi kita, info memo, kemudian materi presentation untuk corporate. Yang biasanya cuma punya akses itu kan institusi. Nah sekarang kita buka, retail juga bisa akses. Feel free to reach out juga, mau lewat DM, mau lewat email, boleh juga. Atau lewat Koko Michael udah paling mantap. Nanti biar aku diundang lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ntar kalau ada pertanyaan yang susah, aku nanya kakak, harus dibales ya? Boleh. Saya spesialis pertanyaan susah kok. Oke. Thank you ya teman-teman untuk kesempatan. Thank you juga Bu Kristi. Thank you. Thank you Koko Michael, bye.